Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Ya, kembali lagi bersama saya Bu Arifatul Aini di mata pelajaran KDTK kelas 12 keperawatan. Ya, hari ini kita masih membahas tentang kompres ya. Kalau kemarin kita membahas tentang WWZ, hari ini kita membahas tentang Kirbat S. Dari mana Kirbat S itu adalah kelanjutan dari kompres ya, atau WWZ kemarin sudah kita bahas. Hari ini kita membahas dengan Kirbat S. Oke, sebelum materi kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing supaya diberi kesehatan, keselamatan, dan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat. Amin. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing di tempat masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, terima kasih. Masih ada di tempat kalian masing-masing ya. Tetap disimak, materinya tetap disimak. Jangan sampai kalian hanya absen terus meninggalkan materi ya. Sebelumnya kalian silahkan tulis nama kalian, absen kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe juga ya, biar nanti tahu apa saja yang saya upload sehingga materinya kalian tidak tertinggal seperti itu. Nah, untuk diskusi nanti bisa kita bahas di grup, dan proses tanya jawab kita lakukan di grup juga seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Materi hari ini adalah materi tentang Kirbat S. Kirbat S kemarin sudah WWZ. Nah, Kirbat S adalah salah satu jenis tindakan keperawatan yang nantinya akan masuk di ujian LSP juga seperti itu. Oke, materinya yaitu tentang Kirbat S. Kita lanjutkan. Nah, apa sih itu Kirbat S? Kirbat S itu adalah suatu cara atau upaya untuk menurunkan demam atau mengurangi nyeri dan peregangan otot dengan memberikan kompres dingin kering dengan menggunakan es batu. Oke, kalau kemarin kita membahas tentang WWZ yaitu kompres hangat kering. Kalau kompres hangat basah itu menggunakan air waslap, terus itu basah ya. Kalau yang kering itu menggunakan WBZ, itu kalau panas. Nah, sekarang kita membahas tentang yang dingin. Kalau ini kita membahas tentang kompres dingin kering ya. Kompres dingin kering menggunakan es batu. Jadi kompres itu terbagi menjadi 4. Kompres hangat basah, kompres hangat kering, kompres dingin basah, dan kompres dingin kering. Nah, untuk kompres dingin kering kita menggunakan Kirbat es atau menggunakan es batu. Nanti menggunakan alat seperti itu. Nah, tujuan dari tindakan Kirbat es itu adalah menghentikan perdarahan. Jadi ketika ada orang atau ada pasien yang mengalami perdarahan, itu bisa kita hentikan dengan Kirbat es. Tujuannya adalah membekukan darahnya ya, jadi darah tidak mengalir terus. Nah, untuk selanjutnya mengurangi rasa sakit atau nyeri atau inflamasi. Jadi ketika kalian luka, kalian kesleo, itu kan nyeri ya, bisa kalian kurangi dengan menggunakan Kirbat es. Mempercepat pemulihan pada otot olahragawan. Nah, jadi ketika olahragawan itu mengalami cedera atau kesleo atau sprain, itu bisa kita lakukan tindakan Kirbat es, jadi dipasang. Jadi ketika kalian kesleo itu bisa kalian lakukan tindakan Kirbat es. Nah, kalau olahragawan itu Kirbat esnya biasanya disemprot. Jadi kalian pernah lihat ya, mungkin pas lihat pertandingan sepak bola atau pertandingan apa, ada pemain yang mengalami cedera terus disemprot. Nah, itu adalah salah satu tindakan untuk meringankan nyeri. Selanjutnya, mencegah peradangan semakin meluas pada bagian tubuh tertentu. Nah, biasanya kalau kita memar itu kan dia melebar. Nah, kalau kita sudah langsung pakai Kirbat es, dia tidak akan melebar terlalu banyak. Ya, jadi hanya di tempat tertentu saja. Biasanya kan pembekuan darahnya semakin banyak itu ya, semakin lebar ketika kalian kesleo atau memar.
Selanjutnya adalah sebagai vasokonstriksi. Biasanya vasokonstriksi itu terjadi penurunan tekanan darah, ya, seperti itu. Penyempitan pembuluh darah pada bagian tepi tubuh vasokonstriksi itu. Jadi ketika kalian shock bisa jadi dilakukan tindakan Kirbat S. Nah, indikasi apa sih indikasi? Nah, indikasi itu apa? Indikasi itu adalah hal yang boleh dilakukan tindakan Kirbat S itu pada pasien yang mengalami perdarahan hebat. Kenapa perdarahan hebat? Karena pada pasien yang mengalami perdarahan hebat itu membutuhkan segera dihentikan perdarahannya. Nah, dengan menggunakan Kirbat S itu pasien perdarahannya membeku ya, jadi tidak terlalu hebat darahnya keluar. Untuk selanjutnya adalah pasca operasi tonsilektomi. Nah, kalau pasca operasi tonsilektomi itu biasanya Kirbat S yang kita gunakan karena dia lukanya di dalam untuk menghentikan perdarahan, biasanya kan disuruh makan es krim. Nah, itu adalah salah satu tindakan Kirbat S karena dia letaknya di dalam. Salah satu jenis tindakannya biar beku, biar darahnya tidak mengalir itu menggunakan es krim. Kalau ditaruh es batu kan hanya luar saja, seperti itu. Pembengkakan atau hematom. Nah, itu biasanya kayak kalau kesleo dikasih itu, kalian bisa cepat sembuh. Nah, selanjutnya pasien yang merasakan sakit atau nyeri pada anggota tubuh. Nah, sama halnya seperti WBZ. Kalau WBZ kemarin kan kayak kembung itu bisa kita gunakan. Nah, kalau Kirbat S itu kesleo tadi bisa kita gunakan nyeri ya, nyeri. Oke, kontraindikasi. Kontraindikasi itu yang tidak boleh dilakukan tindakan Kirbat S. Pada pasien apa? Pada pasien yang mengalami luka terbuka. Luka terbuka yang dimaksud di sini adalah luka yang misalnya kalian jatuh terus meluek. Meluek bahasa Indonesianya apa ya? Terbuka. Ya, misalkan kena pisau terus dia melebar, nah itu kan terbuka. Kalau kita kasih Kirbat S itu benar membekukan biar darahnya nggak keluar banyak, tapi kalau dia lukanya besar melebar, nah itu malah akan mengganggu ya, mengganggu waktu proses penyembuhannya, seperti itu. Gangguan sirkulasi. Nah, gangguan sirkulasi yang dimaksud di sini adalah sistem peredaran darahnya tidak lancar. Nah, itu tidak boleh dilakukan tindakan Kirbat S. Untuk selanjutnya, alergi atau hipersensitivitas terhadap dingin. Nah, bagi orang-orang yang mengalami alergi dingin itu tidak dianjurkan dilakukan tindakan Kirbat S. Karena apa? Nanti akan muncul terjadinya alergi, bisa pasien menjadi gatal atau pasien menggigil. Nah, itu jadi tidak boleh. Kenapa tidak boleh ya? Nah, untuk selanjutnya ini adalah jenis-jenis Kirbat S. Kirbat S itu terbagi menjadi 3. Ada Kirbat S biasa, Kirbat S leher, dan Kirbat S gantung. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Kalau ini yang bisa digunakan di leher, ini yang bisa juga di leher atau yang biasa. Nah, kalau yang ini BBZ ya, kemarin kita BBZ. Nah, ini adalah BBZ. Nah, yang ini juga Kirbat S gambarnya ya. Oke. Kirbat S biasa untuk pasien perdarahan hebat dan nyeri ya, itu yang kita gunakan, bisa kita menggunakan yang ini. Nah, Kirbat S leher untuk pasien pasca bedah tonsilektomi atau pasien yang habis operasi amandel. Nah, itu bisa menggunakan yang ini ya. Ini bisa diisi dengan es batu. Tapi kalau lebih cepatnya dia bisa menggunakan menelan es batu atau menelan es krim. Jadi langsung kontak langsung dengan daerah yang luka. Oke. Sorry. Kirbat es gantung. Kirbat es gantung memberikan kompres dingin secara tidak langsung di atas tubuh yang memerlukan untuk pasien dengan perdarahan usus dalam rongga perut, sakit kepala yang berat. Ini bisa kita gunakan yang ini ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan tindakan Kirbat S. Hentikan tindakan saat kedinginan. Jadi tadi salah satu kontraindikasi adalah pasien yang mengalami alergi dingin. Nah, kalau di sini bukan alergi dingin tapi bisa jadi kita masangnya terlalu lama. Jadi ketika kita memasang Kirbat S terlalu lama, pasien akan mengalami dingin ya, kedinginan. Coba kalian pegang es batu terlalu lama, nanti kalian akan merasakan dingin. Nah, ketika sudah
teraba dingin, hentikan tindakan saat kedinginan. Jadi kita tidak boleh melakukan tindakan kalau pasiennya sudah merasa kedinginan. Jadi hentikan dulu. Gunakan kantong plastik jika tidak ada kirbat. Nah, kalau kita di lapangan, kalau kita di luar kok menemukan ada pasien yang mengalami cedera, keseleo, nah kan tidak semua orang mempunyai kirbat es ya. Jadi kalian bisa menggunakan plastik, kantong plastik. Nah, plastiknya itu diisi dengan es batu. Nah, diisi dengan es batu. Setelah diisi dengan es batu, silahkan dilapisi. Nah, dilapisi lalu ditempelkan pada bagian yang luka. Nah, itu nanti akan membantu ya. Terus nanti perhatikan kulit klien terhadap iritasi. Nah, jangan sampai coba kalian coba aja sendiri ketika kalian memegang es batu terlalu lama, kalian akan merasakan dingin. Nah, ketika kalian merasa dingin, pasti nanti tangan kalian akan menjadi merah. Nah, kalau sudah merah terlalu lama, itu nanti akan bisa mematikan jaringan. Nah, makanya jangan memasang kirbat es terlalu lama. Jadi kalau pasien sudah terlihat iritasi seperti kemerahan tadi, kita harus hentikan tindakan. Nah, kalau kita memasangnya terlalu lama, otomatis es batu yang kita gunakan pasti mencair. Nah, kalau sudah mencair, kita ganti yang baru, seperti itu. Nih, alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, kirbat es itu sudah kita praktekkan, sudah kalian praktekkan. Kemarin sudah WWZ pun juga sudah kalian praktekkan. Jadi saya rasa kalian sudah paham semuanya. Nah, ini saya tinggal melanjutkan materinya. Nah, alat yang kita butuhkan ketika melakukan tindakan kirbat es itu ada kirbat es dan sarungnya ya. Terus ada perlak dan alasnya. Ini kirbat es dan sarungnya adalah alat yang mutlak ya, yang harus ada. Nah, perlak dan alasnya digunakan untuk mengalasi agar pasien tidak terpapar langsung dengan ini ya, es batunya ya. Oke, terus selanjutnya adalah mangkok berisi es batu. Jelas karena kita melaksanakan kirbat es, jadi harus ada es batunya. Garam 1 sendok teh. Kenapa harus ada garam? Nah, salah satu tujuan garam itu adalah menjaga agar es batu tidak cepat mencair. Nah, coba kalian, mungkin bisa jadi kalian timbul pertanyaan, kalau misalkan kita nggak punya kirbat es, kita bisa pakai apa sih? Nah, kita bisa menggunakan aluminium foil, atau cara menyimpan es batu agar dia tidak mencair bisa menggunakan termos, atau ya aluminium foil bisa kita gunakan juga. Terus ada lap kecil. Lap kecil biasanya kita gunakan untuk mengelap kirbat es yang basah atau yang kena air. Nah, prosedur kerjanya, setiap tindakan kita selalu ada prosedur kerja, di mana prosedur kerja itu harus sesuai dengan tahapan. Ada tahap prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Oke, di mana tahap prainteraksi itu adalah tahap di mana perawat sebelum bertemu dengan pasien. Yang biasanya kita lakukan adalah mengidentifikasi catatan keperawatan pasien, terus menyiapkan alat, mencuci tangan, dan menyiapkan diri ya. Itu adalah tindakan yang akan dilakukan sebelum bertemu dengan pasien. Untuk selanjutnya adalah tahap orientasi, di mana tahap pertama kali bertemu dengan pasien. Nah, sebelum bertemu dengan pasien, kita harus minta izin dulu dengan mengucapkan salam terapeutik. Biasa, selamat pagi, selamat siang, perkenalkan nama saya siapa, bolehkah saya masuk? Nah, itu adalah masuk ke dalam tahap orientasi. Selain itu, tujuan juga harus kita perhatikan. Jangan sampai ketika kita akan melakukan tindakan kok kita nggak tahu tujuannya. Nah, kita harus membaca catatan dulu. Ketika catatannya sudah terbaca, kita juga harus tahu tujuannya ke situ itu mau ngapain. Jangan sampai ketika kita sudah di lapangan, maaf Pak, saya di sini mau melakukan tindakan kirbat es. Boleh ya Pak ya? Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus menginformasikan apa sih tujuannya. Nah, tujuannya adalah meredakan rasa nyeri seperti itu.
Terus menanyakan persetujuan dan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan. Ya, apakah Bapak sudah siap? Nah, untuk prosedur kerja yang saya tulis di sini, yang saya presentasikan di sini, mungkin tidak sedetail ketika kita praktek ya. Jadi intinya adalah seperti itu ya. Intinya adalah memberikan salam itu harus ada, menjelaskan tujuan dan prosedur, menanyakan persetujuan. Nah, itu sudah juga harus ada. Oke, setelah kita berkenalan, setelah mendapat persetujuan, kita masuk ke dalam tahap kerja. Jadi ketika kalian tidak diizinkan, itu ya jangan melakukan. Tunggu sampai pasien mengizinkan ya. Ketika pasien tidak mengizinkan, silahkan informasikan apa yang harus kalian lakukan. Nah, ketika sudah mulai melakukan tindakan, sudah diizinkan, kita harus selalu menjaga privasi ya, karena menjaga privasi itu sangat penting. Takutnya nanti pasien tidak terima kalau jendelanya tidak ditutup. Nah, untuk selanjutnya adalah mengatur posisi. Posisi yang kita butuhkan di sini disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah, kalau misalkan yang luka itu kaki, kita lakukan tindakan posisi elevasi ya, kakinya di atas ya. Nah, diangkat biar aliran darahnya menuju ke jantung. Atau posisi sim, posisi miring. Jadi posisi di sini adalah disesuaikan dengan keadaan pasien. Mengisi kirbat es dengan potongan es hingga 2/3 bagian. Ingat, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Ya, kalau terlalu banyak nanti pasiennya terlalu dingin. Kalau terlalu sedikit nanti tidak berefek ya. Terus menambahkan garam 1 sendok teh. Nah, tujuan dari ditambahkannya garam tadi adalah agar batunya tidak cepat mencair. Jadi masih beku ya, seperti itu. Terus mengeluarkan udara dan menutup kirbat es dan pastikan tidak bocor. Nah, tujuan dari mengeluarkan udara di sini adalah agar es batunya juga tidak mencair, tidak cepat mencair karena adanya udara. Yang selanjutnya mengeringkan dengan lap kerja dan masang sarung. Meletakkan pengalas di bawah daerah yang akan dipasang kirbat agar tidak menetes. Meletakkan kirbat pada bagian tubuh yang akan dikompres dengan kepala kirbat mengarah keluar tempat tidur. Memantau respon pasien, merapikan pasien. Nah, itu sesuatu hal yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan ketika kita di tahap kerja. Oke, dan selanjutnya setelah kita melakukan tindakan, sudah mendapatkan hasil, pasiennya sudah kita kita lihat ada tidaknya iritasi. Nah, selanjutnya adalah masuk ke dalam tahap terminasi, di mana tahap setelah dilakukan tindakan. Nah, di situ kalian harus mengevaluasi hasil tindakan kalian. Apa sih yang harus kita evaluasi? Nah, bisa kita lihat respon pasien. Pasiennya alergi atau tidak? Ada tanda-tanda kemerahan atau tidak? Nah, itu termasuk hal yang harus kita perhatikan. Pasien menyeringai atau tidak. Jadi kita lihat SOAP-nya, subjeknya. Misalkan pasien mengatakan lebih reda nyerinya, atau pasien mengatakan lebih enakan, atau pasien mengatakan kedinginan. Nah, harus itu kita catat. Jadi buat evaluasi kita. Untuk objeknya kita lihat ada tidaknya iritasi pada pasien. Nah, untuk selanjutnya berpamitan dengan pasien. Nah, berpamitan dengan pasien jangan lupa kita memberikan reinforcement positif. Jadi penghargaan. Ya, mungkin ada beberapa yang bilang, "Loh, Bu, kenapa kita harus mengucapkan terima kasih? Bukankah pasien yang harusnya mengucapkan terima kasih?" Oke, benar memang. Tapi alangkah baiknya kita juga mengucapkan terima kasih dengan alasan pasien memang kita bantu, yang diuntungkan memang pasien, tapi kita juga mendapat bantuan dari pasien. Coba misalkan kalian menyuruh bapak, silakan bapak miring, pasiennya nggak miring, apakah tindakan kita akan tercapai? Tidak. Nah, bapaknya biasanya mengikuti miring. Karena bapak mengikuti miring, berarti bapak sudah sesuai dengan kita, berarti kita juga kita harus mengucapkan terima kasih kepada pasien. Nah, jangan lupa ketika kita mau keluar itu kita harus membereskan alat. Nah, alat-alat jangan sampai ketinggalan. Kalau alatnya ketinggalan nanti bisa melukai pasien. Terus jangan lupa cuci tangan.
mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatannya SOAP tadi. Nah, mungkin itu materi yang kita sampaikan dari prosedur kerjanya sampai tahap terminasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan lakukan latihan tugas ya. Latihan soal. Nah, latihan soal di sini silakan kalian perhatikan. Mengapa garam merupakan salah satu alat yang digunakan untuk tindakan kirbat es dan apa fungsinya? Nah, bisakah alat lain selain garam yang digunakan? Nah, apa yang akan terjadi jika kirbat es dilakukan terlalu lama? Apakah pasien yang mengalami luka terbuka dapat dilakukan tindakan perawatan kirbat es? Dan berikan alasannya. Jadi sepertinya sudah saya jelaskan. Sebutkan macam-macam dari kirbat es dan fungsinya. Ini juga sudah. Apa saja yang akan muncul pada evaluasi ketika dilakukan tindakan kirbat es? Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, silahkan kalian, kalau kalian yang memperhatikan pasti kalian bisa menjawab. Nggak perlu googling ya, karena sudah ada di materi. Jadi saya harapkan, makanya kenapa tidak boleh hanya absen terus kabur seperti itu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kita selalu menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan jangan pergi jauh-jauh dulu. Tetap di semboyan kita, yaitu Cita Mas Jajar, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, silahkan ditanyakan di WhatsApp ya, di grup ya. Silahkan kita diskusi bareng-bareng di sana. Nah, akhir kata mungkin kita harus selalu jaga diri ya, biar tetap sehat dan virus ini segera berakhir. Cukup sekian dari saya ya. Terima kasih sudah mengikuti materi pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemarin kita membahas tentang WWZ ya, warm water jet. Nah, ini adalah alat WWZ-nya. Nah, untuk WWZ itu air kita masukkan di sini ya. Kita masukkan melalui lubang ini, yaitu air panasnya ya. Air panas kita masuk di sini. Nah, nanti ini akan menggelembung. Setelah kita terisi, kita gulung ya. Kita gulung biar udaranya keluar. Kalau udaranya sudah keluar, dirasa cukup, baru kita tutup. Nah, setelah kita tutup, kita pastikan tertutup. Nah, kita balik seperti ini. Kalau dia sudah tidak menetes, berarti dia sudah tertutup. Nah, setelah itu baru kita lakukan tindakan mengelapnya ya, jadi dilap biar dia tidak basah. Mungkin tadi pas waktu menuang basah seperti itu ya. Jadi kita lap. Setelah kita lap, kita masukkan ke dalam kantongnya. Jadi untuk kantong WWZ itu sudah ada sendiri. Nah, ini adalah kantongnya. Lalu kita masukkan. Ya, kita masukkan ke dalam kantong. Setelah itu kita tutup. Nah, bagian mana yang luka, misalkan bagian perut ya, kita pasang di bagian perutnya. Tapi jangan lupa di sini tetap dikasih alas sama perlaknya. Jadi biar tidak menempel langsung, biar pasien tidak terlalu panas. Nah, kalau tadi itu WWZ, untuk sekarang ini adalah kirbat es. Nah, kirbat es ini es batu kita masukkan ke dalam sini, lubang sini. Nanti es batu kita masukkan. Jangan lupa dikasih garam. Nah, satu tujuan garam itu adalah agar es batunya tidak mencair ya. Nanti kalau sudah sama seperti kirbat es, sama seperti WWZ, airnya kita buang dulu. Bukan air, maksudnya anginnya kita buang dulu. Nah, setelah anginnya keluar, baru kita tutup. Sama prinsipnya seperti WWZ. Nah, setelah kita tutup, kita balik. Ada air atau tidak yang menetes ke sini? Kalau ada, berarti dia bocor. Tapi kalau tidak ada, ya kita lanjutkan tindakan. Nah, sebelum kita pasang ke pasien, itu kita harus ngelap dulu ya. Siapa tahu tadi tumpah juga seperti WWZ. Nah, sudah kita lap, baru kita masukkan ke dalam kantongnya. Jadi kantong kirbat es khususnya. Ini untuk kirbat es, jangan lupa dibuka seperti ini ya. Dilebarkan, terus nanti kita pasang di sini. Nah, setelah itu kita kunci. Nah, kita pasang bagian mana yang mengalami cedera. Misalkan kalian kesleo, biasanya kan kesleo di bagian kaki. Nah, misalkan di pergelangan ya, di sendi, kita tempelkan di sini ya. Ditunggu. Tapi jangan lupa juga
untuk dikasih alas ya, biar tidak terkena langsung, biar tidak terjadi iritasi. Kita tempel kurang lebih 10-15 menit. Ketika sudah mencair, bisa kita ganti atau kita hentikan tindakan. Jadi jangan lupa untuk selalu melihat tanda-tanda infeksi pada pasien. Ini itu ya, jangan lupa selalu diperhatikan.